In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, Teiterum fidere Patris allegro veritas liberabit vos. Kita akan memulai katekese kita ini sebagai pembuka masa Prapaskah. Selamat menyongsong masa Prapaskah untuk persiapan Paskah, persiapan Semana Santa, dan akhirnya masa Paskah yang akan kita mulai dengan Rabu Abu, di mana setiap dahi kita ditandai dan abu untuk mengingatkan kita dari mana kita berasal dan dari situ kita akan berasal. Saya memberi judul katekese ini Prapaskah sebagai terapi antropologis dan askese integral. Kata-kata ini kelihatan berat, tapi sebenarnya biasa saja. Prapaskah sebagai terapi antropologis dan askese integral. Maksudnya apa? Puasa, sedekah, dan doa dalam kerangka triple concupiscencia. Nanti kita akan lihat apa itu triple concupiscencia. Untuk itu saya mengajak kita, mari kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau menciptakan manusia menurut gambar-Mu. Namun dosa telah mengaburkan citra itu. Terangilah akal budi kami, agar kami memahami misteri pertobatan, dan kuatkan kehendak kami, agar kami berani dimurnikan. Amin. Mari kita lihat Prapaskah dan krisis antropologis. Apa itu antropologi? Krisis antropologis. Krisis mengenai paham apa itu manusia. Nah, Prapaskah, masa sebelum Paskah itu, sering direduksi menjadi praktik devosional individual, praktik kesalehan pribadi, pantang makanan tertentu, mengurangi kebiasaan tertentu, atau sekedar memperbanyak doa. Ini kan praktik devosional pribadi, ya. Tapi secara teologis, saudara-saudariku, Prapaskah memiliki kedalaman antropologis yang sebenarnya jauh lebih radikal. Punya kedalaman antropologis. Prapaskah adalah proses restorasi manusia yang terluka oleh dosa. Proses penyembuhan manusia karena luka akibat dosa. Ya. Nah, kalau dosa merusak struktur relasi manusia dengan Allah, relasi manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dirinya sendiri, itu dosa. Maka askese Prapaskah, mati raga Prapaskah, merupakan terapi spiritual yang memulihkan struktur tersebut. Ya. Nah, kitab suci memberikan fondasi bagi pemahaman ini melalui apa yang disebut dalam tradisi sebagai triple concupiscencia. Artinya 3 kecenderungan berdosa. Triple concupiscencia. Itu berdasarkan 1 Yohanes bab 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Ini triple concupiscencia, 3 kecenderungan dosa. 3 bentuk kecenderungan ini bukan sekedar daftar moral, tetapi deskripsi struktur terdalam kejatuhan manusia. Ya, deskripsi dari struktur terdalam kejatuhan manusia. Apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dari 1 Yohanes bab 2 ayat 16. Nah, mari kita lihat triple concupiscencia ini sebagai analisis dari struktur dosa. Dosa itu apa? Maksudnya begitu. What is sin? KS lah. Sin itu apa? Culpa. Que es la culpa? Ya. Yang pertama, mari kita lihat keinginan daging, atau bahasa Latinnya concupiscencia carnis. Concupiscencia carnis, kecenderungan berdosa karena daging, karne, daging. Keinginan daging. Nah, ini merujuk pada disorientasi hasrat tubuh. Maksudnya, keinginan hasrat dari tubuh itu tidak ditujukan ke arahnya yang sejati, tidak menuju pada tujuannya yang sejati. Disorientasi hasrat tubuh. Hasrat pada dirinya bukan dosa, ya. Hasrat atau nafsu, ya, nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu
termasuk juga nafsu seksual, ya. Dia dalam dirinya itu bukan dosa. Nah, dalam kerangka antropologi klasik, khususnya dalam pemikiran Thomas Aquinas, hasrat itu adalah bagian dari dinamika kodrati manusia yang diarahkan pada kebaikan. Ya. Tetapi dosa menyebabkan distorsi ini. Yang seharusnya ditata oleh akal budi justru menguasai kehendak. Ya. Kerakusan, pornografi, kecanduan, dan hedonisme ini adalah ekspresi kontemporer, ekspresi zaman ini dari ketidaktertiban ini. Ya, di mana hasrat ini seharusnya diatur oleh akal budi, tetapi justru hasrat ini akhirnya menguasai kehendak. Tubuh tidak lagi menjadi instrumen jiwa, tubuh tidak lagi menjadi alat pengungkapan jiwa, tetapi menjadi pusat gravitasi hidup. Jadi segala sesuatu demi keinginan tubuh, keinginan daging. Jadi tubuh bukan lagi instrumen jiwa, tetapi menjadi pusat gravitasi hidup. Itu yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata atau concupiscentia oculorum, bahasa Latin tradisional, ya. Kalau keinginan daging itu berakar pada impuls internal, maksudnya dorongan-dorongan dari dalam, keinginan mata justru berhubungan dengan dinamika eksternal, sesuatu yang datang, pergerakan dari luar, kepemilikan, konsumsi, dan akumulasi, bertambahnya hal-hal yang masuk ke dalam diri. Nah, dalam konteks modern, ini menjelma dalam kapitalisme konsumtif dan budaya komparatif digital. Ya. Kapitalisme konsumsi itu artinya beli untuk memuaskan diri. Beli, lucunya langsung beli. Tiap hari bolak-balik platform belanja online, lalu terus belanja-belanja. Semacam apa ya? Ya, tanpa tujuan yang jelas. Pokoknya yang penting konsumsi. Kemudian ada budaya komparatif digital. Membuka sosial media, scroll, lalu membandingkan. Oh, ini orangnya lebih cantik. Oh, ini orang banyak. Ini orang healing terus. Saya juga harus healing terus. Ternyata saya tinggal di rumah saja. Begitu. Budaya komparatif digital. Manusia tidak lagi hidup dari kebutuhan, tetapi dari perbandingan. Ya, kalau dia di atas, saya harus berjuang supaya lebih di atas lagi. Nah, ketamakan di dalam hal ini bukan hanya persoalan moral individu, tetapi menjadi struktur sosial. Karena itu tadi, kapitalisme konsumtif dan budaya komparatif digital. Akhirnya ketamakan itu rakus, ya. Rakus itu bukan lagi menjadi persoalan pribadi, tetapi menjadi struktur sosial, ya. Hasrat memiliki itu berkembang menjadi identitas. Saya beli, maka saya ada. Saya punya, maka saya ada. Ya, itu menjadi identitas, ya. Nafsu memiliki itu akhirnya menjadi identitas. Kalau saya tidak punya mobil, berarti orang yang tidak anggap saya. Kalau saya tidak punya itulah, dan seterusnya. Kalau saya tidak punya akar bahar, orang tidak pandang saya. Ya, itu ketamakan. Jadi keinginan mata menghasilkan ketamakan karena dinamika eksternal. Yang ketiga, keangkuhan hidup atau superbia vitae, ya. Dan disinilah akar terdalam dari dosa, keangkuhan hidup. Kesombongan itu bukan sekedar rasa percaya diri berlebihan, bukan. Tetapi penempatan diri sebagai pusat makna. Jadi menempatkan diri sebagai pusat dari, ya. Kalau saya bilang ini benar, benar. Kalau saya bilang itu salah, salah. Diri sendiri menjadi pusat makna. Nah, Aquinas itu mendefinisikan kesombongan seperti ini. Apa itu kesombongan? Menurut Aquinas, appetitus inordinatus propriae excellentiae. Appetitus inordinatus, hasrat tidak teratur akan keunggulan diri. Keinginan yang tidak teratur akan keunggulan diri, kehebatan diri, ya. Appetitus inordinatus propriae excellentiae, yang mengacu pada sesuai dengan keunggulan diri. Nah, kesombongan ini adalah anti relasi. Dia tidak, ya, dia anti relasi, maksudnya dia lawan dari relasi, lawan dari berhubungan.
Dia menutup diri terhadap Allah dan mereduksi sesama menjadi instrumen. Jadi orang yang sombong itu tidak mau berhubungan dengan orang lain. Dia menutup diri lalu jadikan orang lain itu sebagai alat yang bisa dipergunakan. Ya. Jadi itu keangkuhan hidup, superbia vitae. Dari situ muncul kesombongan. Kesombongan itu apa? Hasrat tidak teratur akan keunggulan diri. Nah, sekarang dari triple concupiscencia ini ada puasa, sedekah, dan doa sebagai askese yang integral, mati raga yang utuh. Yesus dalam Matius bab 6 ayat 1-18 tidak sekedar menganjurkan 3 praktik, tetapi membangun struktur asketis yang koheren. Puasa, doa, dan sedekah, atau puasa, sedekah, dan doa. Ketiganya bukan tindakan terpisah, tetapi terapi bersamaan, terapi simultan atas 3 bentuk konkupisensya tadi itu. Jadi terapinya adalah puasa, sedekah, doa. Mari kita lihat yang pertama, puasa. Apa itu puasa? Disiplin tubuh dan restorasi, pemulihan tata batin. Ya. Disiplin tubuh dan restorasi ordo interior, ya. Pemulihan tata batin. Puasa itu mengarahkan kembali tubuh pada subordinasi terhadap jiwa. Tubuh itu sedikit subordinasi, melayani jiwa. Puasa ini adalah latihan kebebasan. Ya. Leo Agung menegaskan bahwa kemenangan atas musuh spiritual hanya mungkin kalau manusia terlebih dahulu mengalahkan dirinya sendiri. Puasa bukan penolakan terhadap tubuh. Anda bertahan untuk tidak makan beberapa saat. Itu bukan menolak tubuh, ya. Tetapi penataan kembali hierarki interior. Mengatur kembali tatanan yang di dalam batin ini. Mana yang lebih harus didahulukan. Dalam perspektif antropologi klasik, ini adalah rekonsiliasi antara ratio dan appetitus. Antara akal budi dan hasrat. Itu rekonsiliasi kembali, didamaikan kembali. Karena selama ini appetitus cenderung jalan sendiri, akal budi cenderung ditinggalkan di jalan lain tempat. Ya. Itu disiplin, itu soal puasa. Yang kedua soal sedekah. Sedekah ini sebenarnya apa istilah, kalau istilah akademis, istilah apalah, dekonstruksi kepemilikan egoistik atau membongkar apa yang selama ini dimiliki sendiri, ya, membongkar kepemilikan pribadi, kepemilikan egoistik, ya. Sedekah, memberi amal itu membongkar ilusi bahwa harta adalah sumber keamanan ontologis, ya. Orang ingatkan perumpamaan tentang orang yang membuat lumbung lalu menyimpan semua hasil panennya, ternyata akhirnya dia mati. Itu harta bukan sumber keamanan ontologis, dan sedekah itu mengingatkan kita. Yesaya bab 58 itu menegaskan bahwa puasa sejati adalah berbagi dengan yang lapar. Nah, tanpa dimensi sosial seperti ini, askese menjadi narsistik, ya, narkoba rohani gitu. Sedekah adalah tindakan kenosis kecil, pengosongan diri yang merefleksikan pola kristologis dalam Filipi bab 2 ayat 6-8. Kenosis, mengosongkan dirinya. Nah, sedekah ini membebaskan manusia dari struktur ketergantungan pada materi, benda-benda. Itu sedekah. Yang ketiga, kita beralih ke doa. Doa ini adalah epistemologi kerendahan hati. Ya, cara untuk mencapai pengetahuan tentang kerendahan hati adalah doa. Doa adalah pengakuan ontologis, pengakuan mendasar bahwa manusia bukan pusat dari kenyataan ini. Manusia bukan pusat dari realitas. Itu pengakuan. Ya, kamu bukan pusat, kamu tergantung pada yang lain. Tanpa kerendahan hati, doa berubah menjadi autokontemplasi religius. Itu kayak narkoba rohani. Ya. Yesus mengecam doa Farisi yang secara formal religius, tetapi secara substansial egosentris. Ya. Ingatkan cerita Farisi yang berdoa
memamerkannya di jalan-jalan, menganggap diri dia lebih baik dari orang lain. Lihat misalnya Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Dalam doa yang sejati, manusia menemukan kembali posisinya sebagai makhluk. Ada khalik, ada makhluk. Ini kayaknya dari bahasa Arab ya. Khalik, makhluk. Khalik itu wajib al-wujud, makhluk itu mungkin al-wujud. Di sini kesombongan runtuh kalau kita temukan kembali posisi sebagai makhluk. Oke, dari ketiga jadi ada triple concupiscencia, ada antitesisnya, dan sekarang integrasi tiga dimensi rasional. Askese prapaskah yang akan segera kita awali ini menyentuh tiga relasi mendasar, tiga relasi fundamental, hubungan paling mendasar dari manusia. Yang pertama itu relasi teologis atau relasi dengan Allah. Itu dipulihkan melalui doa. Kemudian yang kedua, relasi dengan sesama atau relasi sosiologis. Itu dipulihkan melalui sedekah. Dan yang ketiga, relasi dengan diri sendiri atau psikologis. Itu dipulihkan melalui puasa. Jadi puasa, relasi dengan diri sendiri dipulihkan. Sedekah, relasi dengan sesama dipulihkan. Dan doa, relasi dengan Allah dipulihkan. Nah, struktur ini selaras dengan antropologi relasional dalam tradisi skolastik, di mana manusia dipahami sebagai makhluk yang terarah pada kebenaran dan cinta. Apa itu kebenaran dan apa itu cinta? It is God. Begitu. Itu adalah Tuhan. Prapaskah dengan demikian bukan ritual musiman, melainkan dinamika restoratif, pergerakan pengembalian, restorasi, pergerakan pemulihan kembali. Ya, bukan sekedar ritual musiman. Oh, itu ritus-ritus doang. No. Restorasi ontologis, dinamika restoratif. Nah, kesempatan ini juga kita mencoba mengkritik reduksi devosionalisme. Ya, ketika puasa direduksi menjadi diet, sedekah menjadi formalitas, dan doa menjadi repetisi mekanis, pengulang-ulangan. Prapaskah, kalau dengan demikian, kalau seperti itu, kehilangan daya ubahnya, kehilangan daya transformatifnya. Ya. Krisis utama bukan kurangnya praktik, melainkan kurangnya pemahaman teologis. Orang tidak paham kan? Tiap kali prapaskah ikut seperti itu, jalan salib seperti biasa, kasih derma APP, lalu kerja APP dan sebagainya. Askese tanpa orientasi pada pertobatan menjadi proyek self-improvement, peningkatan diri doang, bukan konversi atau pertobatan. Ya, pertobatan itu bukan sekedar membuat diri kita lebih baik, lebih saleh, lebih mendekati kekudusan. No, dia harus pertobatan sempurna. Ya, bukan proyek self-improvement kayak seperti buku-buku laris yang dipajang di toko buku, ya, bagaimana self-improvement, psikologi populer kan. Ya. Nah, saudara-saudariku, prapaskah adalah jalan rekonstruksi manusia, jalan untuk membentuk kembali manusia sejati. Prapaskah ini momentum rekonstruksi antropologis, membentuk kembali kesejatian manusia. Prapaskah menata kembali ordo interior, menata kembali aturan di dalam diri, memurnikan kembali relasi sosial, dan merendahkan diri di hadapan Allah. Pertanyaannya bukan apakah kita berpuasa, berdoa, dan bersedekah. Pertanyaannya adalah apakah struktur batin kita sungguh diubah? Apakah struktur batin kita sungguh ditransformasi? Transformasi, maksudnya dibentuk ke seberang, dibentuk melampaui, transformare, begitu. Tanpa itu, prapaskah hanya menjadi siklus liturgis yang lewat tanpa jejak. Mungkin jejaknya cuma foto abu di jidat kalian yang diposting di Facebook, dan tiap kali mau rabu abu dia muncul kembali sebagai memori.
Jadi saudara-saudariku, dengan memahami momentum rekonstruksi antropologis ini, Prapaskah menjadi jalan menuju pembaruan ontologis di dalam Kristus, pembaruan kesejatian kita di dalam Kristus, dibaharui kembali. Ya, jadi selamat memasuki hari raya, selamat merayakan Rabu Abu, selamat menerima tanda pertobatan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kekudusan, ajarilah kami menjalani Prapaskah bukan sebagai kewajiban lahiriah, melainkan sebagai pembaruan batin. Tata kembali hasrat kami, lembutkan hati kami, dan rendahkan roh kami di hadapan-Mu. Semoga melalui puasa, sedekah, dan doa, kami semakin serupa dengan Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Karena pada akhirnya Prapaskah bukan sekedar praktik moral. Prapaskah adalah metafisika pertobatan yang dihidupi. Dominus vobiscum.